Loh, ngene loh bro, saya itu kadang sempat berpikir, Kanjeng Nabi kok tega ya dawuh ngono. Yaumun wahidun min imamin adilin ta'dilu ibadata sittina sana. Jajal, satu hari yang dijalani pemimpin yang adil itu lebih baik dan pahalanya lebih besar daripada ibadah sunnah 60 tahun. Bupati adil sedino luweh apik timbang kiai tahajud swidak tahun. Aku mau mikir Kanjeng Nabi tuwega. Lah kenaan bupati. Bupati gak nyapo-nyapo. Pokoknya adil. Apa maneh bupatimu posone Dawud. Sedina poso, sedina ora, sedina poso, sedina ora. Masya Allah ki sak donya ya mek situk iki tok. Takjak mangan dar Pak Bupati. Ngapunten kula nembe Dawud. Masya Allah kiyaine ra tau poso. Niki delok kiyaimu lemune ngene. Ya malah seneng to posone diwakili bupatine. Masya Allah. Bupati gak nyapo-nyapo. Pokoknya lek mimpin adil. Sedina tok pinggalang-aling ibadah swidak tahun coba. Lah nek rong dina kayak 120 tahun. Saulan piro? Satu periode 5 tahun piro ganjarane bupati? Masya Allah. Lah sing kiai peten tengah nek mulang santri sampai keliru kadang-kadang. Al jamalu utawi untu. Unta diwaca untu, tulisannya blobor. Akhirnya santrine ana sing bengok, nak punten Mbah Yai niku maknane unta. Lah iya maksudku unta sing duwe untu. Al Malikul Jalal. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sadiqul aqwali wal af'ali wal ahwal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin ala kulli hal wa fi kulli hal wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal kamal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Sa'adatul afadil ulama anal kurama, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, pimpinan dan pengasuh pondok-pondok pesantren, para sesepuh yang sama-sama kita ta'zimi, kita suwuni pangestu, kita suwuni doa. Sayyidil Akh Kiai Hashim Asy'ari, Murabbil Ma'had Al-Falahiyah, bersama Ibu Nyai, keluarga dalam, kepengasuhan pesantren, para kepala madrasah dalam semua tingkatan di pondok pesantren Al-Falahiyah ini yang kita takzimkan, Bapak Bupati Lampung Timur, Pak Dawam Raharjo, mudah-mudahan sehat walafiat, diberikan kemampuan, kekuatan untuk
memimpin Lampung Timur menjadi lebih baik, lebih maslahah, manfaah dan barokah. Amin Allahumma amin. Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil atau yang mewakili semuanya yang kita hormati, segenap pengurus Jamaiyah Ad-Diniyah wa Ijtimaiyah Nahdlatul Ulama, baik dari Mustasyar, Syuriah, Tanfidiyah, kelembagaan berikut penom-penomnya, semuanya yang kita hormati, Bapak dan Ibu wali santri, adik-adik santri yang kita banggakan, sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor, sahabat-sahabat Banser, panitia, seluruh jamaah, adamakumullah bi rahmatihi wa barakatihi wa ridhah. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat, barokah dan ridhonya kepada kita sekalian. Saya mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya haflah akhiris sanah Khatmil Quran bil khifdi bin nadri bil ngeliri'i, juga kelulusan Madrasah Diniyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Al-Falahiyah. Mudah-mudahan santri-santrinya menjadi generasi yang sholihin sholihat, dan yang terpenting ilmu yang didapat manfaah lan barokah, karena keistimewaan yang dimiliki oleh pondok pesantren dan tidak dimiliki lembaga-lembaga yang lain itu sesuatu yang disebut al-hikmah wal barokah. Banyak orang hebat bukan dari pendidikan akademik, banyak orang besar, orang sukses yang mendapatkan kesuksesannya bukan dari pendidikan akademik, tapi dari apa yang disebut al-hikmah wal barokah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau hanya sekedar pengen pinter dalam bidang pendidikan, insya Allah gampang. Di mana-mana banyak fakultas pendidikan, tapi kita belum pernah menjumpai adanya fakultas kesabaran. Anaknya kuliah yang Bu, alhamdulillah anakku keterima ning fakultas kesabaran. Banyak fakultas ekonomi, kalau pengen pinter di bidang ekonomi, tapi nggak ada fakultas kesejahteraan, fakultas ketentraman. Betul? Pengen pinter hukum, gampang. Banyak fakultas hukum, tapi nggak ada fakultas kejujuran, nggak ada fakultas keadilan. Makanya jangan heran ada orang yang ahli di bidang hukum, pakar hukum, tersangkut kasus hukum, jual beli hukum, kadang-kadang jadi maklar hukum, akhirnya dia sendiri yang dihukum. Pengen ahli di bidang teknik, banyak fakultas teknik, tapi nggak ada fakultas takwa. Bahkan kalau pengen pinter dakwah,
gampang. Banyak fakultas-fakultas dakwah, tapi nggak ada fakultas keikhlasan. Mulane ojo kaget ono ustadz kiai diundang kon dakwah, kon ceramah, mulih gak disangoni karo panitia, gremeng. Ya karena bukan lulusan fakultas keikhlasan. Oleh karena itu kepada seluruh panitia, dengan segala hormat saya mohon hari ini keikhlasan saya jangan diuji. Karena saya juga bukan lulusan fakultas keikhlasan. Pondok pesantren itu sesungguhnya sudah ada mulai dulu. Zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Saya urut sejarahnya singkat-singkat. Allah mengutus nabi dari bangsa Arab Selatan. Namanya Nabi Hud alaihi salam, diberi kaum yang disebut dengan kaum Ad. Ayat Qur'annya wa ila adin akhahum Huda. Tapi karena kaum Ad ini nakal-nakal, kaya iku sing ngelumpukno kono iku. Karo dongsong-dongsong kono kae. Akhirnya dibinasakan oleh Allah. Berarti di Arab Selatan gagal. Kemudian Allah ngutus nabi dari bangsa Arab Utara, namanya Nabi Shalih alaihi salam, diberi kaum yang disebut dengan kaum Samud. Wa ila samuda akhahum Shalihah. Sama, kaum Samud ini juga nakal-nakal, dihancurkan oleh Allah. Arab Selatan gagal, Arab Utara juga gagal. Maka kemudian Allah mengutus nabi la minal lori wala minal kiduli. Tidak dari lor, tidak dari kidul. Bal minat tengai. Dari bangsa Arab Tengah. Dipilihkan dari suku yang terkenal, paling fasih lesannya, paling gagah tubuhnya, paling bagus akhlaknya, paling ganteng wajahnya. Namanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang setelah Nabi Ibrahim, semua nabi dan rasul adalah zurriyah, keturunan dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam, sehingga Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Gagah, fasih, ganteng. Sehingga disampaikan ma arsalallahu rusulan illa wa hasanal wajhi. Allah tidak mengutus seorang nabi pun kecuali berwajah ganteng. Enggak ono nabi sing rupane elek, ganteng-ganteng. Nah, kalau sekarang al ulama warasatul anbiya, kiai iku pewarise nabi, titenono. Rata-rata kiai niku ganteng-ganteng. Ya kalaupun nggak ganteng itu, kalau udah jadi kiai mesti ada aura tersendiri. Delok ento raiku delok. Engko suwe-suwe lak mblenek. Ya meskipun bukan syarat, tapi pantese yo ganteng. Tapi nggak syarat. Wong innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ila hasabikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah tidak memandang, tidak menilai kalian dari wajah, dari postur, bentuk tubuh, dari nasab keturunan, enggak. Tapi yang dinilai Allah, yang dipandang adalah Allah adalah niat dan hatimu. Lagi dalile kiai sing gak ganteng. Kemudian Nabi Ibrahim mempunyai putra dari istri yang bernama Hajar. Nama putranya adalah Nabi Ismail alaihi salam. Oleh Allah dikasih pusaka, yaitu Masjidil Haram. Nabi Ibrahim punya putra lagi dari istri Sarah. Nama putranya adalah Nabi Ishak alaihi salam. Oleh Allah diberi pusaka Masjidil Aqsa. Sehingga kalau dirunut sejarah perjalanan Isra Mi'raj
Isra itu perjalanan Rasulullah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Napak tilasnya seperti itu. Dari Nabi Ismail alaihi salam ini melahirkan bangsa-bangsa Arab, bangsa-bangsa Timur Tengah. Kalau sini kan tengahnya timur, makanya disebut Lampung Timur. Tapi keturunan Nabi Ismail ini menyebar di Timur Tengah, bukan di tengahnya timur, bukan di Lampung Timur. Dari Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub alaihi salam. Ini yang melahirkan Bani Israel. Karena nama lain dari Nabi Yakub adalah Israel. Ini bangsa Israel ini bangsane wong pinter. Bangsane wong pinter Israel ini. Bahkan gudangnya para nabi dan para rasul. Israel ini pinter tapi serakah. Bahasa Inggrisnya the shrinking. Resek, semua mau dikuasai, sampai nabi saja mau dikuasai oleh mereka. Sehingga dulu kalau ada nabi yang tidak berasal dari Israel, itu harus direbut oleh mereka supaya masuk kelompok Israel. Dia nggak mau nabi dari luar Israel. Sehingga sampai sekarang Israel nggak mau mengakui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena bukan keturunan Bani Israel. Sampai saiki gak gelem mengakoni. Wong dulu kalau ada nabi yang dari luar Israel itu biasanya diambil menantu biar jadi Israel. Contoh Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub itu nabinya bangsa Eropa, tepatnya di kota Yordania. Nabi Ayub alaihi salam. Akhirnya diambil putu menantu sama Nabi Yusuf, dinikahno karo putune Nabi Yusuf sing namine Siti Rahmah. Sehingga Nabi Ayub diboyong ke Israel dadi kelompok Israel. Wong Eropa kelangan nabi, tapi mending lumayan, meskipun kelangan nabi tapi udah pernah punya nabi, wis tahun duwe nabi. Daripada Indonesia setiap ada nabi pasti palsu. Sekarang ngaku jadi nabi, 3 hari lagi tangkep polisi. Ini kalau di Indonesia. Di Lampung kan juga pernah ada nabi yang ketangkep polisi, apalagi nabi-nabi teroris. Halo, halo. Nah, Nabi Yakub itu punya anak. Di antara anaknya namanya Is. Siapa? Emboh. Takjak ngaji sejarah dhisik. Ya manut. Manut. Ada lagi anak namanya Lewa. Ini nanti yang dua keturunan sampai tekan Nabi Musa, sampai tekan Korun. Nabi Musa karo Korun niku saudara sepupu misanan. Nah, dari Is ini melahirkan bangsa-bangsa Eropa dan Amerika. Jadi nek diurut ya, wong Amerika, wong Eropa, Inggris, Prancis, Swedia, Belanda, Jerman, Denmark, itu nasabnya jelas ke atas sampai Is bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim, jelas nasabnya. Sing nggak patek jelas sih kan wong Lampung Timur. Lo iso-iso nek diurut munggah nasabnya tekan Raja Fir'aun sampean. Loh, pinter-pinter neng minteri. Ini kan turunane Raja Fir'aun. Pinter-pinter neng minteri. Halo,
Ngapunten. Israel ini bangsa wong hebat. Sampai sekarang yang paling ditakuti oleh Amerika Serikat itu Israel. Walaupun negara kecil, tapi Amerika Serikat yang katanya negara superpower, polisinya dunia, takut sama Israel. Kenapa? Karena pos-pos strategis Amerika Serikat itu udah dikuasai sama Israel. Mulane Israel perang musuh negara ndiae, Amerika Serikat selalu membackup, mesti dibackingi, mesti dibelo. Mergo Israel itu pinter-pinter. Saya baca buku karangan Profesor wong pinter, lali jenenge ya, pokoknya Profesor wong pinter. Nek gak pinter ya gak dadi profesor. Ternyata Israel itu master IQ-nya dunia, ranking 1. Dari setiap 1 juta penduduk, S3-nya, doktornya itu 14.000 lebih. Israel setiap 1 juta penduduk, doktornya 14.000 lebih. Amerika Serikat saja hanya 6.000 sekian, Jepang 7.000 sekian, Jerman 5.000 sekian. Loh, saya yang nggak nyangka itu India. Kelihatannya terbelakang tapi ternyata enggak. India itu hobinya amek nyanyi. Loh ya toh, mangan nyanyi, turu nyanyi, ngising nyanyi, guyon nyanyi, jotosan nyanyi, rabi nyanyi, pegatan nyanyi, uripe nyanyi dok. Aku sing paling apal ya lagu kucek-kucek kotange. Tumpai wae lumai wae bojone dhewe kucek-kucek kotange. Iku tok aku sing hafal. Ya kelihatannya hobinya cuma nyonya nyanyi, tapi setiap 1 juta penduduknya 4.000-nya dokter. Itu India, kecuali Pakistan yang 300 sekian. Indonesia setiap 1 juta penduduk dokternya 74. Itu pun yang separuh jadi dokter karena tuku. Bahaya kok, gak bahaya tak? Tapi kita jangan berkecil hati, meskipun Indonesia miskin dokter, tapi kaya sesuatu yang tidak dimiliki oleh negara manapun, termasuk Amerika Serikat. Apa? Dukun. Tepuk tangan untuk Indonesia. Lah kita harusnya malu dong. Indonesia ini negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbanyak dan terbesar di seluruh dunia. Islam Saudi Arabia, ditambah penduduk Islam Uni Emirat Arab, ditambah penduduk Islam Irak, ditambah penduduk Islam Syria. 4 negara ini jumlah penduduk Islamnya nggak ada separuhnya jumlah penduduk Islam Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Terbesar seluruh dunia, makanya kuota jamaah haji tiap tahun paling banyak ya Indonesia. Insya Allah sampai swarga yang paling akeh wong Indonesia. Soalnya masyarakatnya paling akeh kok. Harusnya kita menjadi yang terbaik dong. Allah menyatakan dalam Al-Quran dengan bangga, kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Kalian siapa? Ya kalian umat Islam. Umat Islam itu siapa? Ya siapapun yang beragama Islam. Di belahan dunia ini, negara dengan jumlah umat Islam paling banyak, paling besar mana? Indonesia. Maka harusnya kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik, itu Indonesia harusnya. Tapi fakta dari segi apa kita? Konsolidasi teknologi, ilmu pengetahuan kita kok masih kalah. Halo. Kalau kita bicara teknologi selalu Jepang, Honda, Jepang, Yamaha, Jepang, Toyota, Jepang, Corolla, Jepang, Suzuki,
Jepang Kawasaki, Jepang Mitsubishi, Jepang konek pecel Medion, gudeg Jogja, lumpia Semarang, jenang Kudus, wingko babat, sate ayam Madura, lontong balap Surabaya. Jadi kuntum ummatan badokan lillahi ta'ala. Lo sampai ada istilah fi kulli makan makan, saknggon-nggon mangan. Oh, kena santri Lampung Timur, santri Al-Falahiyah ya kullu syai'in qalu. Wa idza peto'a lemper qalu. Wa idza peto'a kerupuk qalu. Wa idza peto'a getok. Konsolidasi budaya, harusnya kita mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah dalam waktu yang relatif singkat, kurang lebih 23 tahun, mampu merubah, mampu mereformasi total dua kota yang dulunya jahiliyah, Makkah dan Madinah, menjadi maragizul hadarah as-saqafiyah, center of civilization. Understand? Nah, ngono wis gak ngerti ya wis pokoknya yes. Makkah Madinah yang dulunya pusat jahiliyah bisa dirubah menjadi pusat peradaban dunia, sampai semua umat Islam dari seluruh belahan bumi ini kepingin mengunjungi Makkah dan Madinah. Tidak ada keberhasilan sedahsyat keberhasilan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turis yang paling banyak di dunia ini ya Mekah dan Madinah. Betul? Betul? Coba kalau di kita Lampung, objek wisatanya apa? Dalan bolong-bolong. Loh. Jadi kalau di Lampung ada Kabupaten Pringsewu, ada kawasan wisata Lobang Sewu. Aku ngene iki ya maca, aku ngene iki ya ngerti kok TikTok. Lah wong bar muncul TikTok Anwar Zahid Abimano, Anwar Zahid Arya, Anwar Zahid sapa, mari ngono dalan Lampung ngono. Asline ya ora ngerti, ya ngertine kok TikTok. Gak viral. Ya Allah, loh di kita ini yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tapi objek wisata yang dikenal dunia malah candi-candi, bukan objek wisata milik umat Islam. Spanyol, tahu Spanyol ya? Gajah ngulon. Pokoknya toko gajah ngulon kena becak 7 tahun setengah. Spanyol negarane Real Madrid, Barcelona, terus Valencia, Atletico Madrid, Osasuna. Ya apal mungkin aku tahu ngelatih no kono. Itu mayoritas penduduknya Kristen, tapi objek wisata di sana yang menonjol itu justru objek wisata milik umat Islam. Berarti Islam pernah sukses membangun peradaban di sana. Bukti, adik-adik santri yang ngaji kitab Alfiyah Ibnu Malik Nadhoman, itu karangannya siapa? Itu karangannya Syekh Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi. Andalusia itu mana? Spanyol. Jadi sing ngarang Alfiyah Ibnu Malik iku wong Spanyol, dudu wong Lampung Timur. Loh, kalau sampean baca hadis rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari, orang mana itu? Orang Turkistan, wilayah Rusia. Jadi Imam Bukhari Rusia, perawi hadis. Imam Bukhari Lampung Timur, bakul sego goreng. Objek wisata di sana itu milik umat Islam. Islam udah pernah sukses membangun peradaban di sana. Kalau di kita
yang terkenal malah candi-candi. Tahun berapa yang waktu saya ke Hong Kong, saya udah sering ya melanglang buana. Hong Kong itu 2 bulan sekali saya ke sana. Taiwan, Korea, Jepang, Singapura, Malaysia, Brunei. Ngapain? Ngarit. Anyel lah. Rumangsamu nek pengen dadi pengen isok melancong ke luar negeri, pengen healing, pengen jalan-jalan luar negeri kudu dadi bupati sih. Ndak harus jadi bupati. Bupati nek Lampung Timur yang ngutek kae. Dikira nek gak dadi bupati, gak dadi DPR, gak iso melancong luar negeri. Bupati cara kunjungan luar negeri sing digawe ya duwite sapa? Lagi mau nyumbang 5 juta duwite sapa? Duwite dhewe. Loh, saya yakin kalau tadi duitnya sendiri. Kenapa? Soalnya cuma 5 juta. Lah nek ratusan juta ra ngira duwite dhewe. Makanya aku malah yakin beliau Pak Dawam iki mang 5 juta. Duit dhewe kuwi gajine ulan wingi kok. Loh kalau duit rakyat ya nggak segitu. Wih duitnya dewe wih. Ya Allah, ngapunten. Saya pas itu ditanya sama orang sana, where are you from, mister? Kowe tak antemi lho kok. Mbok pikir nek kiai iki terus ora ngerti ngono-ngono kuwi. Kiai saiki kudu memasuki segala dunia. Dunia orang sepuh ya harus bisa, dunia remaja harus bisa, dunia anak-anak pun harus bisa, sehingga ceramah itu bisa diterima oleh semua kalangan, bisa masuk ke semua lapisan. Ya kalau nggak gitu kalah saing dong. Sekarang hidup zamannya zaman penuh persaingan tajam, persaingan ketat. Kiai kok nggak mampu bersaing yo. Sopo ngomong rapayu? Iku ngawur kowe nek ngomong. Maksudnya kiai bersaing itu bukan persaingan sesama kiai, mosok padha kiyaine kok saingan. Loh, apa di sini ada? Gara-gara nggak dikasih jadwal khutbah terus gak gelem Jumatan yang kono, moh aku Jumatan yang kono wis rantuk jadwal khutbah, gak dicekeli teken ning mutung pure. Napa ten mriki wonten kiai koplak ngono lho. Lho kiai kok ngekeki contoh ngono nang umate iki kiai model apa? Terus kalau pegang tongkat terus, pegang teken terus oleh tambahan apa? Wah, tambah wibawa, tambah pengikutnya, tambah jamaahnya. Terus nek gak tahu khutbah ngapain? Berkurang derajat kekiaiannya. Masuk kiai podo kiai ini kok saingan. Saru ngekei contoh sing rapi nanggone umat. Kecuali fastabiqul khairat. Kalau persaingan antar kiai itu ya sama-sama berusaha untuk membesarkan pondok pesantren. Ngono. Yang saya maksud itu bersaing dengan yang lain. Zaman kayak gini kiai udah sampai kalah saingan karo artis. Kalau artis punya penggemar, kiai harus punya penggemar. Artis punya fans, kiai harus punya fans. Penggemarnya kiai, fansnya kiai, jangan sampai kalah banyak dengan penggemarnya artis-artis itu. Yang ngono loh. Lah nek artis, penyanyi punya acara dangdutan, kiai punya acara pengajian. Jamaah pengajian jangan sampai kalah rame dibanding jamaah dangdutan. Lah nek sampai kalah rame berarti kan namanya kiainya nggak mampu bersaing. Ngono lho. Ora ketang kacek siji. Pokoke kudu menang. Ora ketang kacek kudu menang. Loh, bagaimana supaya maaf
anak-anak muda itu mengidolakan kiai, jangan sampai mengidolakan artis-artis ngono kae. Ngono lho bro maknane. Ayo cuma lenggone Lampung Timur pengajian karo dangdutan rame ndi? Mbuh. Oke, aku ditanya, where are you from, Mister? Itu maknane kue mangan lemper. Tuan dari mana? Saya jawab, I am from Indonesia. Sembombo. Saya dari Indonesia. Iya barusan saya dari Taiwan. Ini insya Allah akhir bulan Juli ke Hong Kong. Pulang dari haji. Habis itu Korea, terus Jepang. Melok monggo gak apa-apa ayo. Numpak pesawat non dhuwur. Dhuwure pesawat. Begitu dia mendengar saya jawab I am from Indonesia, dia langsung komentarnya apa? Indonesia, Borobudur is good. Coba, Borobudur bagus. Memang Borobudur kan masuk 7 keajaiban dunia. Dia terus cerita, Borobudur itu dibangun tahun sekian. Yang membangun siapa? Borongane entek piro. Watune tekondi, garape pirang tahun. Apal. Saya itu mikir, Masya Allah, iki wong Hongkong kok apal manakipe Candi Borobudur. Gengsi saya sebagai umat Islam. Saya kepingin menampilkan Islam, aku kepingin menonjolkan Islam. Tak omongi, gak cuma Borobudur tok sing apik, aku ambek melotot-melotot ngene. But Al-Akbar Moscow is very good, aku ngomong. Ada yang jauh lebih baik daripada Borobudur, Masjid Al-Akbar. Memang besar, gede, keren, megah. Kapan-kapan ziarah ke sana. Akhirnya dia penasaran, well, Al-Akbar Moscow di mana Masjid Al-Akbar itu? Tak omongi, in Surabaya. Begitu krungu Surabaya apa komene? Surabaya, Ndoli is good. Masya Allah. Wes bubar loh saya terkenal. Jadi yang terkenal malah tempat jualan sarang burung. Sehingga ini dibutuhkan kerjasama antara ulama dengan umara. Karena untuk membubarkan, maaf, tempat prostitusi kiai nggak mampu. Yang mampu bupati. Nah ya, sehingga ibadah itu sesuai dengan profesi. Siapa bilang kalau surga itu monopoli kiai, monopoli ustad? Lek wis ustad, ustadzah, kiai, bunyai mesti dijamin swarga. Dikira kalau polisi nggak bisa masuk surga, abot. Loh, pikiranmu lho sing abot. Nah ya ora teko. Apa kalau ustadz, ustadzah, kiai, bunyai dijamin masuk surga? Lah kiai kalau sing jeleput perkara donya, semua yang dilakukan niatnya gak bener, bikin yayasan hanya sekedar untuk gampang no gawe proposal, gampang no untuk bantuan misalnya, ceramah untuk duit akeh kanggo kekayaan pribadi, gak kanggo perjuangan, gak kanggo pendidikan, gak kanggo santri. Halo, jalan menuju ke surga ini gak cuma wiridan pun tertasbih dermimil lek wiridan ramadek-madek sulastri 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 sundari 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 sumiati sumiati sunarse 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 ngapal no rondo sak Lampung Timur. Surga milik siapa saja. Bisa jadi bupati masuk surga lebih dulu daripada kiai. Nek ape loh, bisa jadi polisi yang ke surga duluan. Nek ape kiai nek ora ape keri. Ngono lho. Lho iki bener iki.
Bisa jadi polisi masuk surga duluan. Soalnya polisi ki sering ngelingno wong nang pangeran. Wong lali pangeran malah eling. Kiai kadang-kadang ngelalekno pangeran no. Ngaji metenteng jamaah turu. Turu kan lali pangeran. Berarti kiai ndadekno wong lali pangeran. Nek polisi ndadekno wong eling pangeran no. Wong asale ora eling pangeran, malah eling, ora nyebut malah nyebut. Numpak sepeda motor ketok polisi operasi ke auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya Allah nyuwun selamat ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah nyuwun selamat ya Allah ya Allah. Biasanya misah-misuh langsung Allahumma ya Allah Allahumma ya Allah. Itu kan jasanya polisi. Gini loh, yang paling besar pahalanya adalah yang anfa'uhum linnas, yang paling banyak memberi manfaat kepada umat, paling bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik untuk seluruh umat. Siapa yang paling banyak bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik, bisa memperbaiki umat, dia yang paling berhak untuk masuk surga, dia yang paling pantas mendapatkan pahala besar. Makanya pondok pesantren ini misinya kan seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maaf, generasi dibekali dengan ilmu, dengan iman, dengan akhlak, dengan takwa. Ini supaya apa? Supaya bisa memperbaiki umat sebanyak-banyaknya melalui wadah yang namanya pondok pesantren, sehingga kansnya lebih besar. Itu manfaatnya besar. Jadi bupati kalau bisa membawa perubahan Lampung Timur menjadi lebih baik, ini tentu pahalanya jauh lebih besar daripada pimpinan pondok pesantren yang tidak bisa memperbaiki umat. Paham napa mboten? Ya Allah, aku petentengan kok kono ndowe. Sing dhuwur metenteng nang sing isor loyo ya ora dadi kok. Nunggu yuk, pikiranmu ngono kuwi gak bahaya ta? Pikiran loh, ngene loh bro, saya itu kadang sempat berpikir, Kanjeng Nabi kok tega ya dawuh ngono. Yaumun wahidun min imamin adilin ta'dilu ibadata sittina sanah. Jajal, satu hari yang dijalani pemimpin yang adil itu lebih baik dan pahalanya lebih besar daripada ibadah sunnah 60 tahun. Bupati adil sedino luwih apik timbang kiai tahajud swidak tahun. Aku mau mikir Kanjeng Nabi tuwega. Lah kenaan bupati. Bupati gak nyapo-nyapo. Pokoknya adil. Apa maneh bupatimu posone Dawud, sedina poso sedina ora, sedina poso sedina ora. Masya Allah ki sak donya ya mek situk iki tok. Takjak mangan dar Pak Bupati, ngapunten kula nembe Dawud. Masya Allah kiyaine ra tau poso. Niki delok kiyaimu lemune ngene. Ya malah seneng to posone diwakili bupatine. Masya Allah. Bupati gak nyapo-nyapo, pokoknya le mimpin adil. Sedino tok pinggalang-alang ibadah swidak tahun. Coba nah nek rong dino kayak 120 tahun. Saulan piro? Satu periode 5 tahun piro ganjarane bupati? Masya Allah. Lah sing kiai tentengan nek mulang santri sampai keliru kadang-kadang. Al jamalu utawi untu. Unta diwaca untu, tulisannya blobor. Akhirnya santrine ana sing bengok, ngapunten Mbah Yai niku maknane unta. Lah iya maksudku unta sing duwe untu. Kuwi nek ra ndek untu ki nakoh ya. Wal hayatu lan alu. Lho ula diwaca alu kok. Jere santrine ula Mbah Yai. Lah iya ula kuwi sak alu.
nek cilik jenenge cacing. Jajal. Pertentangan saya ngimami sholat jamaah wiridan apa bener kok kalah karo bupati sedina. Akhirnya saya berpikir, iya ya, ada banyak hal yang kiai nggak bisa melakukan, tapi ternyata yang mampu melakukan adalah pejabat. Sebagaimana pejabat tidak bisa melakukan hal yang dilakukan oleh kiai. Contoh, meneng sik ta meneng tak antem ya kok. Kowe iki ora ngerti jurusku kok. Kowe rungokno to ceramah Anwar Zahid. Ketake diipu-ipu engko akhire diganden ngono. Kerasa wonge ketoke. Ndak Pak Bupati ndak. Angger nambahi yo aman. Halo. Halo. Loh, bener. Kiai tidak bisa melakukan hal yang itu bisa dilakukan baik oleh polisi, sebagaimana polisi tidak bisa melakukan hal yang dilakukan oleh kiai. Kita jujur-jujuran aja. Kiai kadang-kadang hanya bisa ngajar santrinya tok, sedangkan bupati bisa membawa perbaikan untuk warga sekabupaten. Gedenti ganjarannya. Halo, masya Allah, mungkin ini ayu-ayu kok on ya. Kasih pertanyaan ngono kok gak bisa jawab. Apa dikira kalau kiai mesti bisa membawa perubahan baik? Belum tentu. Woi, saya ya ceramah udah lumayan lama. Saya termasuk, yo enggak senior ngono enggak. Tugasku wiritan, wirawiri turut ratan. Saya paling sering nginep itu di hotel Bandung, maksudnya Ban Gelundung. Udah lama saya keliling Jawa, Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi, wes wilayah Indonesia semua hampir udah pernah saya sabah. Wes tahu tak sobo ini, udah. Tapi jujur, ya ngaret ya. Saya ngerasa perubahan apa yang bisa saya lakukan? Saya ngerasa sangat minim sekali. Saya bisa merubah umat jadi lebih baik, minim sekali. Perubahan apa yang bisa saya lakukan? Ngapunten. Wong saya ceramah, ojo ngerasani ngentekno ganjarane amal, ngerasani dosa gede. Pokok dosa sing ketulis nanggone Quran niku minal kabair, termasuk dosa gede. Ngerasani ketulis nanggone Quran, kuwi padha karo mangan batange sedulurmu sing mbok rasani. Dosa gede ganjaranmu entek. Aku urung mingkem lho sing tak ceramahi malah ngerasani aku. Ana iki wonge teko. Oke nganggo jilbab warna putih wonge. Berarti kan nggak berhasil. Saya nggak bisa melakukan perubahan. Ayo sing loman, wong medit, wong pelit gak bakal iso mlebu swarga. Swarga ra doyan. Halo. Yo ngono yo plung 2000, kalung sak rantene kapal. Melaku sampai mbungkuk gelang iki wetengen tangane mulai ugel-ugel sampai kelek kaya jaran kepang, mlakune nganti nyengkah-nyengkah. Jari yang kanggo pondok plung 2000. Nah kayak kudung coklat kayak. Ini berarti kiai ini kan gak berhasil. Ngapunten. Ayo sholat jamaah 27 derajat. Eman nek ijen ning omah entuk siji, nek jamaah untuk 27 derajat. Ya Allah, coba as-shalatu khairum minan naum. Subuh masjidmu akeh wonge apa akeh cagake? Berarti kiainya kan gak berhasil. Jujur loh, dakwah bertahun-tahun gak bisa membawa perubahan. Yang berubah kiainya dewe. Mobilnya tambah, omahe munda apik, kadang bojone tambah. Ndak bisa membawa perubahan. Sing berubah
kiyaine dhewe duweke tambah akeh, mobile tambah akeh, omahe tambah apik. Njajal. Lho iki kiai apa maneh bupati? Biyen urung dadi bupati mobile elek, bareng dadi bupati mobile apik, duwe hotel, duwe usaha iki. Lampung Timur enggak berubah, bupatine dhewe sing berubah. Pamane tapi Pak Bupati kan enggak ngono. Ya mbok teh aku gak krungu. Loh, ngapunten. Aku jujur. Insya Allah sakmene akeh sing paling akeh kelilinge aku. Insya Allah, ya ngarit. Tapi jujur saya nggak bisa membawa perubahan yang signifikan kok. Kadang-kadang ngaji mau oleh gebyare tok. Apa maneh mek cengenges ora ana ilmune. Makanya diupayakan humor tapi sing ilmiah. Orang mek sekedar cengengesan tok, guyon gak ono ilmune, gak ono hikmahe. Oleh ramene tok, oleh gebyare tok, pasca pengajian nol besar hasilnya, nggak ada asar sama sekali, nggak ada perubahan sama sekali. Nggak bisa membawa perubahan. Sementara bupati kalau mimpinnya api, ini bisa membawa perbaikan untuk satu kabupaten. Coba contoh sederhana, bupati bikin kebijakan, disyarat diterima untuk di sekolah tingkat menengah SMP MTS bagi lulusan SD dan MI wajib sudah bisa baca Al-Quran bagi yang beragama Islam. Misalnya wajib sudah khatam hafal juz amma. Ini kok ternyata program ini berhasil sak kabupaten. Berapa pahalanya bupati? Guru-guru madrasah diniyah yang tadinya nggak ada insentif dari kabupaten dianggarkan, akhirnya gurune semangat lek ngajar, santri-santri TPQ dan diniyah kualitasnya meningkat. Sak piro ganjarane bupati? Lakoni bro, ngene iki bro. Dalan asale joglang-joglang rusak. Uang arep budal sholat jamaah yang masjid sering kejeglong, sering kepleset. Akhirnya dibangun karo bupati. Seret, wasilahnya kan bupati. Dalane api. Kowe meneng wae tak antem lho kok iso. Iki tak rayu bupatimu. Wong kok paham betul? Jadi gini, polisi bisa melakukan hal yang kiai nggak bisa melakukan. Ngapunten, aku sering nggih contoh. Ada orang mendem berjamaah 20 lo mendem kabeh ngelumpuk no pojokan kali wong belieng ambek nyekek botol mendem 20. Yai Hasyim Asy'ari moro bubar sing mendem bubar. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amali syaitani fajtanibuh. Ayo kira-kira sing mendem bubar apa kiyaine diantem botol? Ya kiyaine sing diantem botol. Wis to gagah kaya ngene eneng bocah mendem 20 gatek kiyaine ayo bubar sing mendem bubar haram dosa gede ya malah sirai kiai dikepruk botol ambek bocah-bocah. Kiai nggak mampu tapi nek sing moro kapolsek wis to ibtu lagian seret-seret loro nggawa anak buah loro nek ora usah akeh-akeh. Ayo bubar lari tunggang langgang mesti ora usah qala ta'ala. Kecuali nek kapolseknya bolo. Bolone santri. Kowe iki pikiranmu iki lho. Paham mboten? Lho kuwi kiai nggak mampu, sing mampu sapa? Polisi.
Ayo jajal kiai, wong kiai duwene mek sajadah. Apa mbok kebyoki sajadah sama mendem-mendem. Keserimpung sampean. Lah nek polisi kan dor. Ayo gak melayu, pecah ndasmu. Paham mboten? Misale ning Lampung Timur ki ana tempat prostitusi. Ana apa ora, Bro? Apa jenenge apa? Kok tak paranane? Apa? Akasia. Ya berarti dongsong-dongsong ngisor akasia. Karo nang ndi neh poyo? Hah? Ya seno kono kuwi. Misale niki misale, ngapunten. Kiai sak Lampung Timur yang ngelumpuk neng panggung ini do istighosah nyuwun datang Gusti Allah supaya tempat jual sarang burung ini nggone begenggek ini supaya buyar. Masya Allah istighosah ora karo-karuan pol ya iki jam-jaman tiap malam. Aku yakin semakin sering diistighosahi semakin rame. Ana kiai Lampung Timur sing terkenal dongane paling mandi Kiai Mukayat ya sing wong kono kae dongane mandi lek ndonga ngene ya Allah lonte Lampung Timur ya fasih ngono nek muni begenggek Lampung Timur ya Allah jenengan damel boresen sedaya korengen sedaya gudiken sedaya kersane mboten payu mari didongani karo Kiai Mukayat begenggeke tambah mulus iso-iso Kiai Mukayate katut sampai gelondong ora karuane perkara diuber begenggek iso-iso katut. Halo didongani tambah mulus gak iso mbok ratusan kiai nggak bisa membubarkan tempat prostitusi tapi nek bupati wes ra usah ya Hafidhu ya Nasir ya Wakilu ya Allah ya Hafidhu ya Nasir ya Wakilu ya Allah ra usah ya Hadi ya Alimu ya Khabiru ya Mubin ya Hadi ya Alimu ya Khabiru ya Mubin ya bupati ra usah bismillahi masya Allah la yasrifu su'a illallah bismillahi masya Allah la yasuqul khaira illallah. Gak usah ngono bupati wis kertas sak lembar ae nang perda nomor sekian angka Romawi sekian garis miring sekian serat menyatakan tempat prostitusi di seluruh Lampung Timur harus dibubarkan tanda tangannya ambek wong iki eret cetok selesai. Rasa istighosah, rasa ngentekno kacang, rasa ngentekno roti, rasa ngentekno jeruk. Paham mboten? Kiai gak iso, sing iso bupati. Mulane terus aku bener Kanjeng Nabi kok dawuh, satu hari pemimpin yang adil jauh lebih baik, pahalanya lebih besar daripada ibadah sunnah swidak tahun. Kiai sing gak lapo-lapo kiai mek sila muter tasbih mek gopek-gopek ngene niki manfaate lek kanggo awake dhewe tok. Paham mboten? Lah terus nyumbangmu 2000 aja rewel. Isih ana mbok jaluk maneh to piye ngene? Panitia 2000 kekno kel. Nyumbang 2000 cerewet. Kowe nek kurang melu aku tak critani dhewe. Ayo. Halo. Ayo tak paringi contoh maneng. Kiai Hasyim Asy'ari iki. Gile wong sing gagah ganteng. Kepengin bangun apa ki masjid ya, masjid pesantren. Anggarane 10 miliar. Ya sekalian to sing mewah. Bendina keliling sak Kabupaten Lampung Timur. Pengajian ceramah, kaya ya Mukayat.
pengajian ceramah. Jamaah sekalian, mari ikut berpartisipasi dengan jariah untuk pembangunan masjid di pesantren Al-Falahiyah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man bana masjidan lillah, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut berpartisipasi membangun masjid karena Allah, akan dibangunkan istana megah di surga. Juruse ya coba sari apa? Sorban keliling. Kardus diterno iki juruse. Oleh ya iki mau, oleh kaya iki mau selir 2000, 5000. Ambok 50 tahun masjid orang arah ngadeg. Sampai kedisian mati kiyaine. Ya perkara ngandalno man bana masjidan lillah. Golek anggaran 10 miliar 50 tahun ora oleh. Tapi nek bupati ora usah kelen nebi ora usah. Masjid pesantren Al-Falahiyah anggarkan 10 miliar. Eret cetok dadi lakoni 5 juta yo enteng. Bupati 5 juta itu kelasnya bantuannya lurah.